time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Anda yang janji sama ibu ya? Ya, Kalau boleh tahu namanya Diva ya? ya Bu. Dari jurusan apa Diva? Jurnalistik. Tadi ada kuliah atau gimana? Tadi nggak ada sih Bu. Berarti dari rumah. Ya dari rumah. Cuman ada agenda podcast tapi izin masuk. Kan mau bertanya sama Ibu. Jadi Diva dari rumah kesini tadi Dengan motor sendiri ya. dari ya. Jadi Bu nggak lain. Oke, Pak. Sebelum kita melakukan seling pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir nantinya. Nah, berdoa melalui kita masing-masing. Berdoa selesai. Nah, baik, sebelum kita melakukan sebelumnya apa Diva sudah pernah melakukan konseling? Sebelumnya sudah Bu. Jadi Diva sudah tahu apa itu apa langkah-langkah dan kegiatan dan tujuan yang kita lakukan selama konseling. Kalau untuk mengetahui lebih banyak sih belum tahu juga gitu. Cuman konseling sebelumnya saya juga udah pernah, cuman gimana itu konselingnya belum tahu juga gitu. Baik, sedikit dijelaskan ya. Ya Bu. Nah, kalau dalam kegiatan konseling ini kita itu melakukannya face to face atau secara tatap muka berdua, yang dimana itu agar kita lebih mengetahui apa solusi yang akan kita dapatkan selama yang kita alami. Nah, itu cukup kita dan saja yang tahu. Nah, dan kita itu kesini dengan secara sukarela. Nah, apakah sebelumnya Diva sudah paham? Paham. Baik, apa yang membuat Diva kesini untuk menemui ibu? Ini Bu, kan saya mau cerita gitu kan tentang tugas kuliah yang menumpuk, waktu yang padat, terus syarat-syarat UAS yang banyak. Tambah lagi ada kalau ada dosen kan kadang jarang masuk, sekalinya masuk masih tugas bejibun banyaknya gitu Bu. Itu gimana gitu Bu? Jadi apa yang bisa ibu bantu dalam mencapai posisi kita pada hari ini? Silahkan Diva ceritakan. Dari mana dulu Bu? Dari apa yang Diva rasakan tentang tugas Diva? Ya kan tugas banyak. Belum lagi saya juga ikut organisasi kan Bu ya. Belum lagi di organisasi itu juga banyak sekali tugas-tugasnya gitu. Saya kan juga jadi koor gitu kan. Tugas-tugas koor juga banyak. Apalagi koor kominfo itu kan bikin pamflet, bikin video mingsul, video yang lain. Terus belum lagi tugas kuliah itu kan banyak. Itu waktu saya juga padat gitu, belum organisasi, tugas kuliah, ditambah lagi minggu-minggu itu kan minggu-minggu yang rawan sama UAS kan gitu kan ya. Belum lagi syarat-syarat UAS juga banyak gitu. Dan ada juga dosen dia kan jarang masuk. Terus sekalinya masuk ngasih tugas itu banyak banget. Belum lagi bikin proposal ini, bikin penelitian ini, dia aja nggak masuk gitu. Gimana saya paham gitu kan, dia aja nggak masuk dan dia juga nggak ada menjelaskan gitu. Jadi kan bikin pusing gitu, sakit kepala jadinya gitu. Apa yang ingin Diva dapat dalam konseling ini atau apa tujuan Diva melakukan konseling pada hari
dan itu juga mencari solusi juga termasuk tugas saya di sini gitu ya Bu ya. Terus juga mungkin kalau cerita bikin promo juga rasanya gitu kan, ada teman untuk saya ajak cerita gitu kan, dan bisa mendengarkan saya gitu ya Bu. Oke, sebelum Diva merasakan pusing karena tugas, susah membagi waktu, nah ceritakan tentang saat Diva itu merasakan baik-baik saja tanpa adanya pikiran tugas dan lain halnya. Ceritakan Ketika Diva itu lagi baik-baik saja. itu pas libur sih Bu, kan libur nggak ada itu, nggak ada tugas, nggak ada proker agenda yang mau dikejar-kejar, laporan-laporan ini itu, terus bikin apa namanya, pamflet, brosur, spanduk, itu sih Bu. Oke. Jadi kapan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan Diva? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya itu kapan sesuatu kegiatan yang Diva itu tercapai sesuai dengan keinginan Diva. Itu mungkin lebih kurang 1 bulan yang lalu lah ya. Kan pas itu juga tugas belum banyak banget, jadi saya enjoy juga bikin tugas juga, proker juga yang udah selesai juga nggak terlalu mepet juga sama deadline tugas gitu kan. Nggak juga terlalu banyak proker waktu itu. Kalau sekarang kan kerja-kerjaan gitu, tutup buku bulan ini gitu kan banyak proker jadinya, proker dan agenda yang dikejar-kejar jadinya. Jadi kayaknya ya sebulan yang lalu itu tugas selesai semua, nggak ada itu gitu, nggak ada tugas yang menunggu. Berarti Diva itu masih benar-benar tugas dalam mengerjakan tugasnya. Ya Bu. Nah, apa penyebab yang membuat Diva itu menjadi seperti itu? Ya kita balikin kita dulu kan, saya juga berorganisasi, waktu juga padat, kegiatan ini kegiatan itu, ditambah juga kan minggu ini juga ada peluduk kan ya kan, itu kita juga terjun meliput langsung ke situ dan menjadi relawan gitu kan juga di situ juga waktu jadinya, jadi tugas nggak ingat jadinya lagi gitu. Nah, sejak kapan itu terjadi Diva? Mungkin ya minggu-minggu ini aja sih Bu. Sebelumnya masih lancar Ya sebenarnya masih lancar aja sih, cuman minggu-minggu ini semuanya kayak sekali berjalan gitu semuanya gitu Bu. ada momen-momennya ya. Iya Bu. Nah, dari sekarang hingga berikutnya, dari berikutnya itu ya, Ibu ingin mengamati dari Diva dapat menjelaskan kepada Ibu apa yang ingin terjadi dalam diri Diva yang akan Diva lakukan kepada diri Diva tersebut. Nah, Diva luar biasa bisa mengambil langkah keputusan yang tegas untuk menciptakan kebahagiaan untuk diri Diva sendiri. Nah, Ibu berharap itu tidak hanya keputusan, tetapi itu benar-benar komitmen dari Diva sendiri ya. Ya Bu, itu aja Bu. Andaikan apabila kejadian itu terjadi dan masalah Diva itu hilang dalam semalam, nah apa yang akan Diva lakukan atau apa yang akan terjadi selanjutnya? Seandainya jika kejadian itu terjadi ketika kejadian Diva menunda tugas dan sering melakukan tugas itu, atau masalah yang sedang Diva alami ini hilang dalam semalam, Ya. apa yang akan Diva lakukan atau apa yang akan Diva lakukan atau apa yang akan terjadi selanjutnya? Mungkin kalau semuanya hilang gitu kan Bu ya, nggak ada tugas, nggak ada proker, nggak ada agenda ini itu, nggak ada laporan ini itu kan, kalau semuanya sekali hilang mungkin saya juga
Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mungkin saya melakukan self reward lah kepada diri saya gitu. Mungkin dengan cara healing gitu, atau pergi makan-makan gitu, kayak mana gitu, untuk apa ya, untuk reward lah untuk diri saya gitu. Tapi lagi mencintai diri sendiri. Nah ya, betul kan, cintailah dirimu. Mungkin berarti kedepannya itu mungkin kalau menjadi ibu semalam gitu. Iya, kalau semuanya hilang, mungkin saya akan healing, Mungkin jalan-jalan. kita lagi benar-benar Iya, akan. Oke. Nah, pada skala 0 sampai 10, andaikan itu perasaan Diva sebelum melakukan tes ini, dan 10 itu perasaan Diva setelah menemukan solusi. Nah, kira-kira Diva itu berada di skala yang mana? 10 kayaknya, 10 ya. Alasannya? Ya kan itu hati jadi kuat, kita didengarkan, kayak nggak merasa sendiri gitu kan, ada yang mendengarkan kisah kita, itu kan kayak adem ayem aja kan kita jadinya gitu. Nah, kalau itu bagaimana Diva menilai kecemasan terhadap tugas Diva itu tadi berdasarkan skala 0 sampai 10 tadi? Skala 0 sampai 10, kecemasan tugas yang saya alami tadi, mau sih. Kenapa? Kan berat aja rasanya. Dari sedikit dari 0 sampai 10, kenapa harus pilih 0 atau bisa jadi 1, 2, 3 atau 4, 5? Kan di 0 tadi kan yang lebih itu tadi kan, kalau 10 yang senang, angka yang paling senangnya kan berarti 0. Oh, Ada berarti yang senang. lagi-lagi pusingnya. Ya pusing banget. Nah, apa yang telah Diva lakukan sebelumnya untuk mengatur tugas-tugas Diva tersebut? Sebelumnya sih saya udah melakukan itu, mengatur waktu saya dan apa namanya, biar tugas itu gak ingat lagi. Tapi sampai saya bingung mau mulai dari mana gitu kan, saya udah atur tapi saya juga bingung gitu, dari mana mau mulai gitu. Oke, berarti Diva itu telah melakukan penjadwalan atau Ya, nah, jadwal seperti apa yang telah Diva lakukan? kayak jadwal misalnya pagi saya mau bikin tugas yang matkul ini gitu. Nah, terus nanti kalau udah selesai saya mau bikin yang ini gitu. Kalau udah selesai saya mau bikin tugas saya di MPS gitu. Tapi kayak saking banyaknya saya juga bingung. Susah itu kalau saking apa namanya, sekali semuanya masuk. Dengan itu sudah benar. Nah, itu mungkin solusi dan cara tersebut ya. Mungkin Diva itu lebih bisa mengatur waktu seperti bisa
bermanfaat untuk saya dan juga untuk ibu gitu kan, jadinya positif lah untuk kita gitu kan. Jadi sering-sering aja deh Bu lakukan konseling ini gitu. Kalau untuk kesan mungkin kalau untuk konseling ini ya mungkin lebih mengadakan konseling ini tuh kayak di ruang yang lebih terbuka lah gitu, terbuka. Iya Bu, yang kayak di alam gitu, jadi kita bisa berbaur juga dengan alam gitu kan. Tubuh juga jadi enjoy gitu, menikmati alam sambil cerita gitu kan, asik gitu kalau kayak gitu gitu Bu. Itu kisah saya. Dan juga kalau konseling ini kan privat kan ya Bu ya,